Selamat Hari Anak Internasional. Pengalaman, ya Allah, kayak dites. Oh iya, katanya dulu kamu pernah ngompol ya? Jadi cerita masa kecil. Selamat Hari Anak Internasional 2022. Oke, deskripsikan tentang masa kecilmu. Masa kecil aku. Halo, aku Fasihatun Nutki. Nah, di sini aku mau ceritain satu hal kecil yang dulu pas masa kecil itu aku inget sampai sekarang. Halo guys, jadi di sini aku Safira ingin cerita tentang masa kecil aku nih. Halo, assalamualaikum. Nama saya Esti Nur Amalia. Saya akan sedikit menceritakan pengalaman terkesan saya ketika masa kecil, yaitu bermain umah-umahan di bawah meja. Halo guys, dulu aku pernah jatuh dari sepeda loh. Dulu waktu aku masih kecil itu pokoknya masa yang sangat-sangat menyenangkan dan menggembirakan. Kangen banget dan rasanya pengen banget balik ke masa kecil itu. Pengalaman masa kecilnya gimana? Tidak ada. Dulu waktu kecil. Sekian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi. Serius Mbak, nggak ada. Jadi kalau cerita masa kecilku, Wah, seneng banget sih. Penuh dengan kebahagiaan sama teman-teman. Main kesana kesini, pas banget mainnya. Nah, ada satu momen yang dimana aku itu kayak berbagi makanan sama teman-teman gitu. jadi ini kan aku jadi mahasiswa UIN Wali Songo di Semarang. Dulu tuh kecilnya di Jakarta. Mungkin gak ada yang tahu kalau masa kecilku itu temennya tuh mayoritas cowok dan ceweknya cuma satu-satunya. Kadang aku satu-satunya cewek dan ada lagi satu lagi gitu. Kita berdua jadi sama-sama tomboy karena ini sama cowok semua. Aku kan tinggal di Wonosobo ya. Di sananya udaranya enak banget, dingin. Beda kayak di Semarang. Di Semarang kan panas ya. Kalau di sana tuh dingin banget, enak. Pokoknya enak buat tempat tinggal. Dan masih desa asri gitu loh, teman-teman semua. Saya pengalaman kecil itu menjenguk Mbak Nurul di rumah sakit. Waktu aku pulang dari sekolah, sampai-sampai aku berdarah mukanya dan tangan kakiku lecet. Lalu aku masuk IGD deh. Jadi, aku pernah punya pengalaman, aku pernah mengikuti suatu perlombaan ketika aku duduk di bangku taman kanak-kanak sekitar umur 5-6 tahun. Dan waktu aku kecil itu banyak sekali permainan-permainan tradisional. Tapi kalau kita lihat di zaman sekarang, Aku main ke kali paling sering. Main sama teman-teman ke kali pernah. Mancing ikan pernah. Tenggelam di kali pernah. Manjat pohon pernah banget. Terus banyak sih. Bahkan aku pernah ngangon wedus. Ngangon kambing sama teman. Nah, pas dulu aku dapat makanan gitu kan, bisa berbagi sama teman-teman dan itu pun sebaliknya gitu loh. Jadi hal itu sangat berkesan banget bagi aku dari dulu dan sampai sekarang itu masih ingat gitu. Jadi aku pernah mengikuti suatu perlombaan tepatnya di Taman Ancol. Kalian tahu kan Taman Ancol itu di mana? Taman Ancol itu ada di Jakarta. Jadi aku pernah mengikuti salah satu perlombaan, yakni perlombaan tari. Di mana di situ aku menjadi pemimpin tari. Kalian pasti ngebayangin kan seorang anak kecil disuruh menjadi pemimpin tari, itu bener-bener suatu hal yang luar biasa banget selama masa aku menjadi seorang anak-anak. Dan itu mainnya tuh kelereng. Aku jago banget dulu. Kelereng tuh ngumpulin sampai berapa toples ya. Dan toplesnya tuh toples gede. Nah itu toples kadang aku jualin, kan lumayan tuh buat jajan. Terus main kartu. Tapi kartu yang zaman dulu gitu ada tulisan angkanya gitu. Terus kita main bola. Paling sering tuh main bola sampai kadang kulit kaki tuh ngelumpas kayak cowok gitu. Dan itu tiangnya dari sendal. Terus habis itu kayak main upin-ipin juga, yang dari sendal itu dilempar ping gitu. Terus habis itu paling seru main polisi maling.
Nah, di masa aku kecil dulu permainannya tuh banyak banget, termasuk kayak main tago gitu di tanah, main rumah-rumah tanah, main karet, dan paling aku suka itu adalah main sepeda-sepedaan sore-sore sama temen. Terus juga main kayak main anak-anak, main, jadi ada yang meranin jadi sebagai kayak gurunya terus anaknya, tapi sekarang mungkin itu agak kurang ya di zaman anak-anaknya sekarang. Nah, jadi tapi sempat di Jawa tuh culture shock karena di Jakarta tuh nyentil gundunya tuh kan namanya gundu, kalau di Semarang tuh namanya setin. Dulu tuh nyentilnya ginian. Gini, tapi kalau di Jawa tuh gini. Lucu banget gitu. Jadi ya itu sih gambaran masa kecilku. Nah, aku ini kan dari Bangka Belitung, teman-teman. Nah, jadi di Bangka Belitung itu ada salah satu permainan tradisional yang namanya bilun. Nah, bilun ini tuh anggotanya tuh nggak sedikit, jadi banyak, ada 9 orang, di mana nanti 9 orang itu kayak menjaga gitu. Jadi 3 di belakang, 3 tengah, dan 3-nya di depan. Nah, nanti juga ada 9 lagi lawannya. Nah, waktu itu tuh lucu banget karena aku sama sekali gak ngerti permainannya. Jadi ya aku ya namanya juga anak-anak dan pengen ikut keseruannya aja. Jadi di situ aku malah justru mengalahkan tim aku sendiri. Maksudnya aku di situ tuh malah justru yang menyebabkan kekalahan dari tim aku gitu. Karena aku nggak paham permainannya gimana waktu itu, dan akhirnya dijelaskan pas di akhir dan akhirnya aku tahu. Jadi itu tuh kayak menjaga ininya, setiap zona-zonanya gitu, teman-teman. Sekarang kan mainnya paling Roblox, terus Mobile Legend, Free Fire, PUBG, wah ya e-sport gitulah lagi naik kan gitu. Tapi kalau kita berkaca pada zaman sekarang itu banyak banget yang malah main HP ya, jadi kayak kurang gitu interaksi sosialnya. Masa kecil pernah ngompol ya? Enggak sih, pipis di celana di tempat lain, bukan di kamar mandi. Lebih tepatnya. Sekian dari saya. Yuk, kita bertiga ngucapin Selamat Hari Anak Internasional. Hai, kita mau ngucapin Selamat Hari Anak Internasional. Oh ya, selamat Hari Anak Internasional 2022. Untuk Hari Anak pada tanggal 20 November 2022. Selamat Hari Anak Internasional. Yeay. Selamat Hari Anak Internasional. Untuk seluruh anak-anak di Indonesia, selamat Hari Anak Internasional 2022. Selamat Hari Anak Internasional. Kalau nggak ada anak-anak, kita nggak bisa punya masa depan buat Indonesia tentunya.